Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan pencatatan atau kartu persediaan dengan cara periodik dan perpetual. Agar lebih singkat, kita langsung aja ke soal ya. Nah, di sini ada soal perusahaan Relox pada tahun 2025 mempunyai transaksi pembelian dan pemakaian bahan baku. Itu sebagai berikut. Silakan dibaca. Kemudian soalnya adalah buatlah kartu persediaan menggunakan fisik dan perpetual dan buat laporan HPP dan persediaan akhirnya. Langsung saja kita buat tabelnya. Sini tabelnya keterangan, tanggal, jumlah per liter, harga per liter, dan total. Pada soal pertama, persediaan awal 3 Desember 21.000 liter dengan harga Rp19.000. Jadi totalnya tinggal dikalikan aja 21.000 liter kali Rp19.000. Jadi totalnya 399 juta. Begitupun sama dengan yang keduanya, pembelian. Nah, di 11 Desember beli 1.000 dengan harga Rp20.100. Kemudian di 17 Desember beli lagi 3.500 dengan harga Rp18.000. Dan di 24 Desember pembeliannya 2.000 dengan harga Rp18.500. Terus kita jumlahkan. Jadi ada 27.500 liter dengan harga pokok 75.500 dan total pembelian 519.100.000 rupiah. Nah, kalau untuk bisa periodik itu kita dikumpulkan ya, di grouping, namanya grouping, yaitu persediaan awal digabung dengan pembelian. Harus satu kelompok. Nah, ini yang tadi penjualannya belum ada nih. Nah, penjualan kita tulis di bawahnya. Nah, pada 13 Desember melakukan penjualan 5.000 liter. Dan di penjualan 20 Desember penjualan 45 liter, 4.500 liter. Dan terakhir di 30 Desember 6.000 liter. Sehingga total penjualannya adalah 15.500 liter. Sehingga perusahaan Relox mempunyai persediaan akhir di 30 Desember 12.000. 12.000 dari mana? 27.500 dikurangi 15.500, hasilnya 12.000. 12.000 liter ya. Nah, di sini 12.000 liter itu kita belum tahu nih. 12.000 liter itu berapa? Uh, ini kan saldonya ada 519, kan udah berkurang. Nah, kita nggak tahu kan. Dan di sini juga harganya beda-beda. Maka itu uh, kita 12.000 ini kan ini secara FIFO ya, first in first out. Nah, ini yang pertama kita beli kan 21.000 persediaan awal, saldo awal. Ya sebenarnya dikurangin aja sih. 21 dikurangin 15.500. Berarti 5.500. Jadi yang ini masih utuh, yang 1.000 masih utuh, 3.500 masih utuh, 2.500 masih utuh. Maka kita tulis di seperti ini. Pembelian di 2024 Desember dengan 2.000 liter dengan harga 18.500. Pembelian di 17 Desember masih ada 3.500 dengan harga 18.000 dan di 11 Desember masih ada 1.000 liter dengan harga 20.100 dan sisanya tadi ya ada 5.500 tuh dari tanggal 3 Desember dengan harga 19.000. Kita jumlahkan, totalnya sama 12.000 liter. Dan nah, jumlah persediaannya 224.600. Ya, itu dari mana? Dari penjumlahan 37, 63, 20, dan 104. Itu secara fisik atau periodik. Dan sekarang kita pencatatan secara perpetual. Secara perpetual kita membuat tabelnya agak sedikit berbeda ya. Di sini ada 3 kelompok, yaitu pembelian, penjualan, dan saldo. Dan ini kalau secara perpetual itu kita penulisannya nggak seperti periodik.
beda. Nah, kalau periodik itu tadi dikelompokkan ya, yang pembelian sama pembelian, penjualan dengan penjualan. Kalau pembelian perpetual itu harus sesuai dengan tanggal pembelian, tanggal penjualan itu harus berurutan. Jadi, ayo kita lanjut. Nah, yang pertama, di 3 Desember itu kita persediaan 21.000 liter dengan harga 19.000 liter, totalnya 399 juta rupiah. Kemudian di tanggal 11 membeli lagi 1.000 liter dengan harga 20.100 rupiah, totalnya 20.100.000 rupiah. Cara di pembelian langsung saja dipindahkan ke saldo, ya, pindahkan ke saldo. Kemudian pada tanggal 13 itu menjual 5.000. Nah, jangan lupa ini kan sistemnya FIFO, first in first out. Jadi yang pertama nih, yang paling atas, yang pertama ini harus dihabiskan dulu. Maka 21.000 liter dikurangin 5.000, hasilnya 16.000. Nah, harganya masih ikut harga yang ini, yang 21.000 nih, 19.000. Ya kan? Jadi sisanya masih 304 juta. Kemudian ini jangan lupa nih yang 1.000, yang pembelian awal nih tanggal 11 diturunkan ke bawah. Karena biar dia berurutan, selalu berurutan. Ya. Nah, kemudian tanggal 17 membeli lagi 3.500 liter dengan harga 18.000 rupiah. Nah, kalau pembelian langsung saja masukin, pindahkan ke saldo. Yes, 3.500 dengan 18 rupiah, 63 juta. Kemudian tanggal 20 menjual 4.500. Nah, ini sisa yang paling atas ini kan tadi sisa 16.000. Jadi pakai yang 16.000 lagi nih. Yang 16.000 ini dikurangin 4.500, sisanya 11.500. Harganya masih 19.000. Totalnya jadi sisa 218.500. Jangan lupa juga setelah melakukan penjualan, selalu turunkan yang saldo yang selanjutnya, saldo yang sisanya. Itu masih ada yang 1.000 sama 3.500 turunkan ke bawah. Ya. Nah, kemudian di tanggal 24 beli lagi 2.000. Beli lagi 2.000 dengan harga 18.500, totalnya 37. Langsung pindahkan saja sini saldo. Nah, terus yang terakhir pada tanggal 30 menjual 6.000. Nah, tadi kan masih yang harga 19.000 tuh masih ada 11.000 ya, 11.000 ya. 11.500 ya. Yang 11.000, nah 11.500 dikurangi 6.000 jadi 5.500 dengan harga 19.000. Sisanya 104.500. Nah, tadi terus yang belum terpakai kan masih ada yang 1.000, yang 3.500 dan yang terakhir itu tadi 2.000. Nah, kita tulis di bawahnya lagi. Nah, kalau untuk perpetual, jadi kita langsung tahu hasil akhirnya sebetulnya, ya kan? Jadi di sini kita udah tahu nih, total pembeliannya 120 juta, total penjualannya 294.500.000, dan sisanya 12.000, sama yang di periode tadi kan, 12.000 dan uh, sisanya 224.600, sama, ya kan? Langsung sama. Kemudian yang terakhir kita membuat laporan persediaan akhir. Persediaan akhir itu saldo awal ditambah saldo pembelian, ditambah pembelian, dikurangin harga pokok penjualan. Jadi persediaan akhirnya 224.600 rupiah. Sedangkan laporan harga pokok penjualannya itu saldo awal ditambah pembelian dikurangin persediaan akhir. Itu 224 tadi udah ketemu. Jadi HPP-nya 294.500. Jadi tanpa kita membuat laporan ini, sebenarnya di perpetual itu kita sudah disebutkan yang 2494 itu udah harga pokok, 120 itu harga pembelian,
224 itu saldo akhir, dan 12 itu saldo akhir unit per liter, unit liter. Jadi begitu ya teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh.